kuasa yang besar. Yang kedua, saudara, Roh Kudus memberikan setiap kita pengurapan. Yang ketiga, Roh Kudus memberikan kepada kita pengharapan. Yang keempat, Roh Kudus memberikan kepada kita jaminan keselamatan. Yang kelima, Roh Kudus memberikan kita yaitu pertolongan, karena dia adalah Roh penolong itu sendiri. Kiranya saudaraku, peranan Roh Kudus ini saudaraku boleh kita ingat saudaraku, sehingga apa? Walaupun tantangan ke depan itu banyak, walaupun tantangan ke depan itu besar, bahkan di masa pandemi sekalipun, kita mempercayai 5 hal ini saudaraku, peranan Roh Kudus yang senantiasa menyertai kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. God bless you. Ketika pertama kali muncul di dalam Kisah Para Rasul, itu langsung terjadi misi. Dahsyat gak? Karena Roh Kudus itu roh misi. Jadi gak ada orang Kristen, anak-anak Tuhan nih, atau orang berdosa yang bertobat lalu menerima roh Allah, lalu dia di hidupnya egois lagi. Lalu dia hidup untuk diri sendiri. I don't believe it. Karena roh Allah itu roh misi. Pertama kali muncul, ingat gak? Setelah Pentakosta 120 orang kepenuhan, lalu lidah-lidah api di kepala mereka. Apa yang terjadi? Mereka langsung memberitakan Injil, kesembuhan pun terjadi. Dia juga adalah roh kesembuhan. Dia roh pemulihan. Saya nggak percaya kalau orang itu kesamber Roh Kudus, lalu keluarganya biasa-biasa, cepat lambat keluarganya akan pulih. Nggak bisa nggak. Sebab roh itu seperti air yang mengalir dari hulu ke hilir. Dia dari atas ke bawah. Dia pasti akan menjamah. Roh Kudus gak akan tinggal diam. Penting sekali untuk kita pahami. Dia adalah roh misi itu. Lalu setelah itu Kisah Para Rasul menunjukkan bagaimana Roh Kudus terus beraksi. Makanya Kisah Para Rasul disebut the acts of the Holy Spirit. Dalam bahasa Inggrisnya, yang namanya Kisah Para Rasul itu adalah kisah Roh Kudus sebenarnya. Itu biografi Roh Kudus yang tidak diakhiri atau tidak ditutup. Memberikan kepada kita sebuah gambaran singkat bagaimana roh Allah bekerja dalam kehidupan orang percaya. Manusia dipulihkan, anak muda pulih semua, orang tua dipulihkan mimpinya, teruna-teruna mendapat penglihatan, anak kecil mendapatkan nubuatan. I'm so thankful, you know. Saya sangat bersyukur sekali. Ayat ke-13, ayat yang ke-14. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Saudara perhatikan di sana, suatu sangat penting sekali ayat tersebut. Apabila roh kebenaran itu datang, apabila ia datang itu roh kebenaran, ia adalah roh kebenaran karena dia tidak berkata-kata dalam dirinya sendiri. Itu maksudnya daripada Yesus Kristus di sana. Dia adalah roh kebenaran karena dia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, dan ini bisa terjadi karena dia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Ayat yang ke-14, saudara bisa perhatikan di sana, ia akan memuliakan aku sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Roh Kudus itu seakan-akan mengconstrain dirinya, hanya berbicara mengenai Kristus, hanya memuliakan Kristus dan memberitakan apa yang dia terima daripada Kristus. Itulah tugas daripada Roh Kudus. Ketika Roh Kudus dicurahkan untuk gereja. Pernah ada satu orang bertanya kepada saya sebentar lagi akan pindah ke luar kota. Dari mana saya tahu ketika saya mencari gereja yang baru di luar kota tersebut, gereja mana yang mengerti dan memiliki doktrin Roh Kudus yang tepat? Saya katakan kepada dia, gereja yang mengerti doktrin Roh Kudus yang tepat adalah gereja yang tidak banyak bicara mengenai pribadi dan karya Roh Kudus. Tapi gereja itu akan banyak bicara mengenai Kristus, karena untuk itulah Roh Kudus dicurahkan, yaitu untuk meninggikan Kristus. Solus Kristus sebagai mediator, solus Kristus sebagai sesuatu atau pribadi yang memiliki atau menjalankan, menggenapkan keselamatan. Solus Kristus menjadi suatu surety, jaminan bagi kita. Itu hanya mungkin terjadi karena Roh Kudus itu ketika dicurahkan, dia mengikatkan diri kepada Kristus. Dia membatasi, dia mengatakan bahwa dia hanya akan memuliakan Kristus. Oleh karena itu baru ada solus Kristus, saudara. Saudara, gereja-gereja pada saat ini yang banyak menambahkan Kristus ditambah dengan hal-hal yang lainnya.
Kristus harus ditambah dengan mungkin mediator-mediator lainnya sehingga Kristus hanya satu mediator di antara mediator yang demikian banyak. Atau mungkin karya daripada salib Kristus harus ditambahkan dengan mujizat, dengan bahasa roh dan lain sebagainya. Baru kita adalah orang yang sempurna menjadi orang yang Kristen. Gereja-gereja tradisi atau denominasi semacam demikian tidak pernah mengerti bahwa Roh Kudus tidak pernah memberikan kuasa kepada orang-orang lainnya, kepada mediator-mediator, so-called mediator-mediator lainnya, tidak, tapi hanya kepada Kristus, dan dia mengikatkan diri hanya kepada Kristus. Mari Bapak Ibu sendiri dengan iman percaya berkata, Roh Kudus, Roh Kudus mengalir di tempat ini, mengalir suci. Amin. Kami percaya Tuhan, perkara ajaib terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Lagi katakan Roh Kudus, Roh Kudus hadir di sini, mengalir bait suci. Perkara ajaib pasti terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Mari sama-sama sambil angkat tangan kita percaya, tiada yang